Salam jiwa baku hantam, jiwa-jiwa yang suka baku hantam. Pertarungan antara Boruto dan Kawaki berhadapan dengan anggota Kara yang tersisa yaitu Kode dilanjutkan pada chapter yang ke-63 pada video pembahasan kali ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada video pembahasan dan juga percakapan mereka bertiga, alangkah baiknya teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja video ini, karena video kali ini akan mengandung spoiler penuh. Tapi kalau teman-teman suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gua doakan kalian semua semoga sehat selalu. Dan tidak usah banyak cincong, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Oke, dalam video pembahasan kali ini, di awal video ini admin ingin menyampaikan dan menegaskan satu hal untuk kalian semua, bahwa video pembahasan kali ini yang berjudul episode hanyalah prediksi semata. Untuk episode berdasarkan dengan sinopsis ceritanya, admin akan upload satu kali dalam seminggu untuk mengikuti alur cerita dari Boruto. Dan teman-teman juga boleh tonton di dalam playlist di channel admin, dan juga teman-teman bisa menunggu satu kali dalam sepekan. Biasanya sih admin upload pada hari Ahad atau hari Senin. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Chapter dibuka dengan Boruto berdiri di antara Kode dan Kawaki, dan Kawaki ia masih berlutut di hadapan Kode. Kode kemudian menekan tangan kanannya yang memiliki bagian dari sabuk hitam bertatakan di telapak tangannya ke telinga kanannya. Telinganya kemudian muncul di sabuk hitam bertabur yang terletak di lengan Eida. Di sana terlihat Daemon masih tertidur lelap di dalam pelukannya Eida. Kemudian Eida berkata kepada Kode, "Seperti yang kau lihat Kode, Boruto mendeteksi Kawaki dan mengejarnya sampai saat ini. Aku sudah memberitahumu sebelumnya tentang laporan itu, dan kau tidak mendengarkanku, dan bahkan kau bertingkah begitu ceroboh." Kode kemudian berkata, "Dia mengejar Kawaki, meskipun cakranya sudah padam. Bagaimana dia melakukannya?" Kemudian Eida menjawabnya, "Entahlah, mungkin karena dia seorang Otsutsuki, atau karena efek dari segel karmanya. Sepertinya mereka memiliki ikatan khusus satu sama lain. Aku jadi iri," kata Eida. Di sisi lain, Boruto terus menatap Kode dengan tatapan yang marah. Kemudian Boruto berkata, "Kawaki, kau menggunakan dirimu sebagai umpan. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa tujuanmu adalah untuk menyeret bajingan itu, bajingan yang bernama Kode?" Kawaki kemudian berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu seperti ini? Kau akan terbunuh," kata Kawaki. "Apakah kau tidak mengerti Boruto?" Boruto menjawabnya, "Itu kalimatku, dasar brengsek. Apakah kau tidak tahu kepribadianku Kawaki? Dan mengingat keadaannya sekarang, tidak mungkin aku tidak mengejarmu saat kau meninggalkan desa." Kawaki berkata, "Sialan, kita sudah melakukan hal bodoh saat ini." Nuansa apa yang Kawaki katakan bahwa perasaan mereka saling berhubungan satu sama lain. Kawaki kemudian berdiri di belakang Boruto. Kawaki berkata, "Oi Kode, apakah kau tidak mencoba untuk membawaku ke suatu tempat? Jangan perhatikan dia, cepat lakukan itu," kata Kawaki. Kode tidak bisa mengatakan apapun, dia hanya menatap Kawaki dan Boruto. Kode kemudian masih menempelkan telapak tangannya di telinga kanannya. Kemudian Boruto berbalik untuk memanggil Kawaki dan sedikit terkejut. Boruto kemudian berkata, "Hoi, apa yang kau bicarakan Kawaki?" Kawaki berkata, "Dengar, jauhi dia Boruto. Jangan menggangguku lebih dari yang sudah kau lakukan saat ini." Boruto kemudian heran dengan perkataan Kawaki. Boruto berkata, "Hoi, mengapa kau bertindak begitu putus asa? Aku ada di sini bersamamu. Cepat atau lambat juga, ayah dan rekan satu timnya akan menindaklanjuti cakra kita. Mereka akan datang untuk membantu kita, dan kita harus bertahan dan menahannya sampai saat itu." Kawaki kemudian berkata, "Mungkin itu sebabnya idemu tidak berguna Boruto, dan harusnya kau tahu tidak ada gunanya melakukan itu." Boruto makin heran nih. Kawaki kemudian melanjutkan, "Aku tidak akan membiarkan Hokage ketujuh mati. Tidak akan," kata Kawaki. "Bahkan jika itu harus mengorbankan nyawaku sendiri." Kode kemudian mulai berdesir dan menyesuaikan tudung di jubahnya.
Di dalam lapisan tudung ada strip kecil lain dari sabuk hitam bertatahkan. Kemudian dia menggeser tudung di atas kepalanya sehingga sejajar dengan telinga kanannya. Eida kemudian berkata kepada Kode bahwa banyak dari anggota Konoha masih fokus mencari Kawaki saat ini, dan itu masih berada di dalam desa. Tapi sekarang Boruto telah muncul saat ini, dan di sini hanya masalah waktu sebelum Hokage dan rekan-rekannya muncul mencarimu. Kode hanya berkata santuy nih, hanya satu dari mereka yang berani. Tapi apa yang bisa kau lakukan untuk melindungi Hokage, Kawaki? Kawaki kemudian melotot ke arah Kode. Kawaki berkata, bukankah kau mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu denganku? Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kawaki melanjutkan, aku ingin berbicara dengannya karena aku tidak membuat banyak kemajuan di sini dengan bajingan sepertimu. Kode berkata, betapa tidak terduganya dirimu, Kawaki. Eida kemudian mendengar percakapan itu. Eida berkata, tidak mungkin Kawaki mau mendatangiku. Ya ampun, sembari menunjukkan sisi wajah yang memerah. Eida kemudian mulai berkeringat sedikit nih. Dia menutupi mulutnya dengan tangan kanannya karena tidak percaya dan sangat bersemangat. Boruto kemudian berkata, tunggu sebentar, siapa yang mau ketemui? Siapa dia? Kata Boruto. Kawaki kemudian melanjutkan perkataannya kepada Kode, bahwa kau mengatakan aku dikeluarkan dari daftar pembunuhanmu. Jadi mengetahui bajingan sepertimu, kau akan berpikir untuk membunuhku sejak awal. Aku telah dikeluarkan dalam hal itu. Itu artinya, seseorang yang cukup berpengaruh untuk membuat pemuja Isshiki ini menurutinya. Bukankah begitu? Itu sebabnya aku ingin bernegosiasi dengannya, kata Kawaki. Kode kemudian berkata, kau agak cerdas juga ya, Kawaki. Kau datang dengan sesuatu seperti ini pada detik-detik terakhir. Eida yang mendengarkan percakapan itu mulai tersipu malu saat keringat menetes di pipinya. Dia terdiam seperti hatinya mulai berdebar. Weh, Yamete Kudashi. Kemudian Kode melanjutkan, jadi tidak apa-apa kalau begitu. Bukannya aku peduli, tapi kau tidak pernah tahu tuntutan tidak masuk akal macam apa yang mungkin dia berikan padamu. Kawaki kemudian berkata, orang yang punya urusan denganku tidak pernah berubah menjadi orang baik. Jadi aku sudah terbiasa dengan hal itu. Tiba-tiba saja, sebuah garis sabuk hitam milik Kode tepat melebar di belakang Kawaki nih. Kode melanjutkan, lagi pula, aku bermaksud untuk membawamu secara paksa bersamaku. Tapi jika kau bersedia ikut denganku, maka ini akan menjadi lebih mudah. Jadi, kenapa kita tidak pergi sekarang? Boruto masih berdiri menantang di antara mereka. Boruto kemudian berkata, hoi, tunggu sebentar kalian. Kau tidak bisa terus-terusan berdiskusi dan melanjutkan apapun yang kau mau. Kawaki kemudian berkata, bukankah sudah kukatakan padamu, Boruto, jangan terlalu berbuat banyak masalah sampai saat ini. Boruto langsung spontan menjawabnya, bahwa kau yang terlalu memperumit masalah, Kawaki. Apakah kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Ayah tidak ingin hal seperti ini terjadi. Kawaki kemudian berkata sembari ngegas nih. Tapi, bukankah kau yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Aku melakukan ini untuk melindungi Nana Daime. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Tiba-tiba saja, setelah Kawaki mengatakan hal itu, Boruto langsung saja meninju Kawaki tepat di bagian wajahnya. Kawaki langsung saja bersujud di tanah nih, sembari meringis kesakitan. Kode berkata, wah. Di sini, Kawaki langsung berkata nih, dasar brengsek, kenapa kau tiba-tiba melakukan hal itu? Boruto berkata, sudah cukup, lakukan sesukamu Datte Basa. Aku sangat mengerti bagaimana perasaanmu tentang melindungi ayah. Tapi, aku akan melindungimu juga. Aku akan melakukan hal-hal dengan caraku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Bukankah begitu, saudaraku? Eida yang masih mendengarkan percakapan mereka bertiga, Eida kembali tersipu malu nih, sembari sangat terkejut dengan perkataan Boruto. Eida kemudian berkata, tunggu dulu,
Bukankah perkataan Boruto sangat keren? Dan perasaan apa yang aku rasakan saat ini luar biasa, kata Ida. Oke, kita cukupkan videonya sampai di sini guys. Dan ini merupakan part yang pertama. Kita akan lanjutkan di next video. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.